Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberi tahu tentang perbedaan dokumen dan arsip. Seringkali kita menjumpai ketika melihat surat, ya, seseorang bisa mengatakan itu arsip, sementara orang lain juga bisa menyebut itu dokumen. Nah, sebenarnya beda nggak sih antara arsip dan dokumen itu? Secara konseptual itu beda, ya. Coba kita lihat, kita lacak apa sih rumusan rumusan dari dokumen dan arsip itu. Nah, ini yang pertama dokumen. Nah, dokumen adalah subset of records. Records itu artinya arsip, ya. Dalam konteks ini arsip dinamis. Jadi merupakan kumpulan data-data yang dihasilkan dapat berupa original output, ya, bisa berupa teks dokumen atau database atau grafik atau kombinasi di antara data-data itu kemudian menjadi text file, dan juga data yang diterima dari luar organisasi pencipta. Nah, dalam konteks ini data bukan informasi, itu beda. Data dengan informasi itu beda. Ini rumusan dari dokumen itu sudah jelas. Jadi merupakan ini subset of record. Coba kita buktikan. Nah, di dalam karakter arsip, ya, ini menurut Roper dan Miller, salah satunya adalah complex and meaningful. Jadi salah satu karakter arsip itu adalah lengkap dan bermakna. Maksudnya arsip harus mengandung informasi yang cukup untuk mendokumentasikan atau mengcapture transaksi, dan juga harus mencakup informasi yang cukup tentang konteks. Nah, yang saya beri tanda kuning-kuning itu nanti kita cek lagi, ya, tentang konteks di mana arsip itu dibuat dan digunakan, tentang struktur atau fisik, ya, di mana fisik itu fisik dari arsip. Nanti kita lihat struktur itu tidak hanya fisik tapi juga substansi, jadi aspek intelektual dari arsip itu. Nah, kemudian konten, ya, konten ini juga berisi, ya, dari arsip itu yang bisa dipahami. Nah, konteks dalam hari ini juga harus menunjukkan adanya keterkaitan antara satu arsip, ya, dalam hal ini saya sebut record, dengan arsip yang lainnya. Ini salah satu karakter yang dirumuskan oleh Roper dan Miller. Coba kemudian kita cek, ya. Nah, ini kita mulai dari satu pertanyaan. Apakah setiap informasi yang terekam, ya, dalam media apapun, ya, baik itu kertas konvensional maupun digital, dapat disebut arsip? Saya ulangi, apakah informasi yang terekam dalam media apapun itu dapat disebut arsip? Ya, jawabannya harus kita buktikan. Tidak semua informasi yang terekam itu dapat disebut arsip. Informasi yang terekam baru dapat disebut arsip. Sekali lagi, ini secara konseptual harus minimal memenuhi 3 unsur, yaitu konten, isi. Jadi isi ini mengacu tentang konsep, ya, gagasan-gagasan dan yang lainnya, ya, yang dituangkan dalam media itu. Kemudian yang kedua, struktur, structure. Struktur ini ada 2, yaitu yang disebut format fisik dan format intelektual. Nah, format fisik itu mengacu pada elemen instinktif, ya, arsip itu sendiri. Jadi kertasnya, stempel, tinta, macam-macam itu dari structure. Kemudian yang format intelektual itu mengacu pada keseluruhan atribut yang mempresentasikan tindakan. Jadi dari unsur struktur ini harus
arsip itu informasi yang terekam itu maksud saya harus bisa menunjukkan satu tindakan, ya. Ini. Nah, yang terakhir kontek. Kontek ini mengacu kepada lembaga pencipta, ya, lembaga pencipta arsip, ya. Kemudian keterkaitan arsip itu dengan arsip yang lain, ya, baik di lembaga pencipta, creating agency, maupun di organisasi yang lain. Jadi harus ada keterkaitan yang menggambarkan ini peristiwa dan aktivitas tertentu. Jadi informasi yang terekam dalam media apapun baru bisa disebut arsip apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 unsur ini: konten, struktur, konteks, isi, struktur, konteks. Coba kita ilustrasikan lagi seperti ini. Nah, ini ya di sebuah perusahaan maju mundur, PT Maju Mundur, seorang direktur, misalnya ini contoh ilustrasi, telah menandatangani surat, ya, surat apapun, misalnya surat keputusan, surat tugas, atau surat apapun, ya. Di sini, ya, sudah ditandatangani, sudah di stempel basah, tapi masih ditempatkan di meja direktur PT Maju Mundur ini, ya. Nah, karena waktu kerja sudah habis, direktur ini pulang, ya. Kemudian tadi informasi yang terekam dalam media kertas ini, tadi saya sebut misalnya SK atau surat apa, ini disebut dokumen. Karena apa? Karena ia hanya memenuhi unsur konten dan struktur, ya. Isinya itu sudah memenuhi, ya, dari aspek unsur kearsipan, ya, isi surat ini. Struktur, bentuk kertasnya, suratnya, stempelnya ini sudah memenuhi. Ia baru bisa disebut dokumen karena belum ada konteks, ya. Apalagi misalnya informasi yang terekam di kertas ini kemudian dibuang, kemudian ditemukan pemulung, kemudian diambil oleh arsiparis, disimpan di lembaga kearsipan, maka ini dokumen karena belum ada konteks. Nah, sekarang coba kita lihat lagi apa yang bisa disebut arsip. Nah, dokumen tadi, dokumen dari PT Maju Mundur ini esok harinya dikirim oleh pengirim surat ke PT Hancur Lebur ini dan sudah diterima oleh sekretaris dari PT Hancur Lebur ini. Kemudian sekretaris menyerahkan kepada pimpinan perusahaan Maju Mundur ini sudah ada konteksnya. Jadi sudah ada peristiwanya, ya, dari PT Hancur Lebur juga PT Maju Mundur tadi. Nah, inilah yang disebut arsip karena konten, struktur, konteksnya terpenuhi, isi, struktur, konteksnya terpenuhi. Ini yang disebut arsip, ya. Jadi ini selalu saya tekankan ke mahasiswa saya. Jadi saudara jangan keliru, ya, jangan malu-maluin, ya. Informasi yang terekam dalam apapun kemudian Anda sebut arsip, ya. Jangan. Anda harus bisa membedakan. Sebagai calon akademisi dan praktisi harus bisa membedakan. Nah, inilah cara membedakan mana informasi yang terekam dalam media apapun itu disebut dokumen, mana informasi yang terekam dalam media apapun itu disebut arsip. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.